Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah menarik yang mungkin sering kita dengar, yaitu istilah krisis identitas. Krisis identitas itu orang yang sadar tentang pentingnya identitas, tapi dia merasa masih belum punya identitas, dalam tanda petik ya. Mungkin identitas di sini yang dimaksud identitas dalam definisi yang kedua dan ketiga tadi. Kalau identitas yang sifatnya sosial, kultural, kita ini anak mana, rasnya apa, etnisnya apa, dan lain sebagainya kan pasti punyalah ya setiap orang. Tapi krisis identitas di sini dalam definisi yang kedua, yaitu siapa sih aku ini hakikatnya? Aku ini bisa apa? Aku ini kemampuanku apa? Keistimewaanku apa? Keunikanku apa? Apa yang harus aku lakukan? Nah, ini banyak orang yang merasa tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu nanti yang disebut krisis identitas. Dalam catatan saya, krisis identitas itu paling tidak cirinya ada 4. Jadi, yang pertama, krisis identitas itu adalah ketika kita tidak pasti tentang siapa diri kita, siapa sih diriku ini. Apa artinya kehadiranku di dunia ini? Nah, ini kan teman-teman sering yang mempertanyakan seperti ini. Mengapa Allah menghadirkanku ke dunia ini? Kadang-kadang kalau pas patah hati itu kan ada lagu-lagu yang mengapa aku dihadirkan, kalau isinya hanya menderita, mengapa aku dilahirkan, kalau hidup hanya isinya sulit saja. Ini sebenarnya bagian dari krisis identitas. Ketika orang mengalami kekecewaan, ketika orang mengalami kegagalan, atau ketika orang gagal memahami dirinya, gagal berefleksi tentang nilai penting dirinya, terjadi krisis identitas. Ini banyak dialami biasanya oleh anak-anak muda ketika kebingungan membangun jati dirinya. Itu ciri pertama. Teman-teman boleh refleksi, pernah mengalami seperti ini atau tidak? Ya alhamdulillah kalau tidak. Yang kedua, merasa tidak nyambung dengan masyarakat, merasa asing di tengah lingkungannya. Ini juga jenis krisis identitas. Seolah-olah kita ini orang yang berbeda sama sekali dengan lingkungan sekeliling kita. Aku kok tidak cocok ya dengan tetanggaku kiri kanan, aku kok tidak cocok ya dengan masyarakatku, aku kok tidak cocok ya dengan Indonesia ini kok kayak gini. Nah, ini jenis krisis juga. Gelisah dengan situasi, gelisah dengan fakta hidup, dengan lingkungan hidupnya. Kan banyak hari ini, mungkin ada ya, saya nggak berani menyebut banyak, di antara kita yang, wah aku kok Indonesia ya, Indonesia itu kok kayak gini ya, nggak nyaman aku. Sulit menerima fakta kenyataan hidup yang harusnya ya mau ndak mau wong kita ini lahir di sini, hidup di sini, tanah dan air kita di sini. Tapi kita merasa ndak nyambung, ndak nyaman, ndak cocok, ndak sesuai. Ini bagian dari krisis identitas. Jadi kita merasa ndak klik, kita merasa asing. Semoga teman-teman yang ngaji filsafat ndak ada yang seperti ini. Tidak terhubung dengan lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, orang yang mengalami krisis identitas, di antara cirinya adalah orang yang ingin selalu dihargai dan selalu menuntut untuk diakui keberadaannya. Ini ciri ketiga. Kalau teman-teman misalnya merasa, loh aku kok dicueki terus ya, terus tertantang untuk tampil terus, aku harus muncul, harus dihargai, harus dianggap ada. Nah, ini menunjukkan mungkin teman-teman mengalami krisis identitas.
Jadi teman-teman tidak pasti tentang dirinya. Akhirnya untuk memastikan menunggu pengakuan dan penghargaan orang lain. Kita tidak yakin tentang kapasitas kedirian kita. Akhirnya kita menunggu orang lain setuju, orang lain mengakui, orang lain menghargai diri kita. Nah, kalau hari ini mungkin di antara kita yang menunggu merasa berharga. Misalnya kalau sudah posting di medsos, terus wah yang like banyak sekali, followerku banyak sekali, yang subscribe banyak sekali. Ya, terus kita baru wah berarti aku ini eksis ya, aku ini ada, aku ini dihargai. Dan kita ingin terus seperti itu untuk menegaskan bahwa kita ini selalu ada dan selalu dihargai. Ini ada kalanya merupakan ciri orang yang sedang krisis identitas. Dia belum mantap dengan konsep dirinya. Dia membutuhkan pengakuan, membutuhkan penghargaan yang lain tentang keberadaan dan keunikan dirinya. Nah, ini ciri yang ketiga dari krisis identitas. Ciri yang keempat, ini lanjutannya yang tadi, nomor 3 sebenarnya. Kalau yang ketiga tadi kan selalu menuntut untuk diakui dan dihargai. Yang nomor 4 ini orang yang selalu merasa dirinya sangat penting. Dia menganggap dirinya itu sangat penting. Masyarakat, lingkungan, keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya di sekelilingnya itu hadir hanya dalam rangka menegaskan dirinya penting. Dia menganggap dunia itu seolah-olah berputar di sekeliling dirinya saja. Ini juga bagian dari orang yang mengalami krisis identitas. Jadi ini untuk memahamkan teman-teman saja ya tentang istilah krisis identitas ini. Karena di antara kita mungkin ada yang mengalami ini. Jadi kalau ditanya tentang siapa sih aku itu, hakikatnya aku apa sih, khasnya aku itu apa, keunikan penciriku apa, itu kan kesulitan untuk menyimpulkan, akhirnya menuntut keluar. Jadi menuntut diakui, dihargai, memposisikan diri sebagai sangat penting, dan lain sebagainya. Jadi menunggu diakui dari luar bahwa dia ini sesuatu. Nah, itu ciri tentang orang yang krisis identitas. Jadi tidak pasti tentang identitas dirinya, siapa aku, tidak nyambung dengan masyarakatnya, selalu menuntut untuk diakui, dihargai, dan merasa diri sangat penting di hadapan orang lain. Nah, ini bahan ya, ini jangan dipakai untuk nuding orang lain ya, kita pakai untuk refleksi diri kita sendiri. Jangan-jangan kita pernah ngalami ini. Ya tentu saja orang yang mengalami krisis identitas ini waktunya akan banyak habis dipakai untuk mengejar pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Atau waktunya habis untuk dia mencari-cari makna hidupnya. Ya, di proses ini kan nanti membuat seseorang kehilangan banyak waktu yang seharusnya mungkin bisa lebih bermanfaat. Misalnya dia sudah tahu tentang siapa aku, posisiku, apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Ini kan belum nyampe level ini. Di tahap krisis identitas ini orang kebingungan tentang siapa dirinya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Menarik ya tentang krisis identitas tadi. Ini mungkin penting nambah informasi saja untuk teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji, khususnya untuk para remaja, anak-anak kita, adik-adik kita, termasuk mungkin yang mengikuti ngaji yang masih muda malam hari ini. Jadi anak-anak muda ini dalam membangun identitasnya itu penting untuk kita semua ikut mengawal, penting untuk kita semua ikut peduli.
Tidak hanya orang tuanya, tapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Karena anak-anak muda, para remaja ini, kalau dalam teorinya, mereka ini melakukan pembentukan identitas itu antara lain dengan 4 cara. Jadi yang pertama, mereka ini membangun identitasnya, ini yang menurut saya yang positif, ini yang pertama, yaitu dengan melalui simbol-simbol, mengikuti tata nilai yang ada di sekelilingnya. Jadi mengikuti masyarakatnya. Jadi kalau ini alhamdulillah kalau lingkungan dan masyarakatnya baik, dia akan mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Jadi ini gaya pertama, semoga begini ya, mengikuti guru-gurunya, mengikuti orang tuanya, mengikuti lingkungannya yang baik. Tapi ada kalanya mereka ini melakukan yang sebaliknya. Mereka ini untuk menegaskan dirinya saat mereka mengalami krisis identitas, ketika mereka kesulitan memahami diri, sementara lingkungan dan masyarakatnya abai, tidak terlalu peduli dengan kegelisahan-kegelisahan mereka, akhirnya apa? Banyak di antaranya yang melakukan perilaku-perilaku terlarang, perilaku-perilaku memberontak. Dalam rangka apa sih mereka melakukan hal-hal yang terlarang itu? Yang pertama, mereka ingin diakui keberadaannya, dianggap sebagai manusia yang utuh, yang dewasa. Nah, mereka mungkin punya asumsi, ya kalau saya manut saja, ikut saja, seperti selama ini, keberadaanku tidak dihitung. Kalau aku diam saja, aku tidak dianggap ada. Maka mereka melakukan hal-hal yang jenisnya pemberontakan agar orang memperhatikan mereka. Nah, aspek ini mungkin perlu kita dalami lagi ya. Mungkin jangan-jangan kalau ada perilaku-perilaku anak-anak kita hari ini, adik-adik kita hari ini yang rasanya kok tidak ideal ya. Mungkin ada yang tawuran, ada yang kemarin kalau di Jogja rame kan isu kelitih. Ya memang itu harus kita selesaikan, tapi coba deh kita awali titik berangkatnya dari sini. Jangan-jangan perilaku-perilaku seperti itu lahir diawali dari keabaian kita tentang mereka yang sedang mengalami krisis identitas. Jadi mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa keberadaannya tidak diakui, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tercela, terlarang itu. Baru ketika melakukan itu semua orang melihat mereka, semua orang peduli terhadap mereka. Kemarin-kemarin tidak ada yang peduli. Nah, logika ini mungkin penting juga ya kita pertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul karena adik-adik kita, karena anak-anak kita. Jadi ini cara kedua, generasi muda membangun identitasnya. Kalau cara yang pertama tadi tidak masalah sih, kalau yang kita prihatinkan itu kan cara yang kedua ini, ketika mereka menarik perhatian orang dalam rangka menegaskan dirinya dengan cara-cara terlarang, cara-cara pemberontakan. Yang ketiga, anak-anak muda itu seringkali membangun diri, mengidentifikasi diri, mengkonstitusi dirinya melalui idola-idola. Nah, melalui idola-idola itu kan siapa yang diidolakan? Mungkin ada anak-anak muda perkotaan misalnya yang sedang gemar dengan Korea, atau yang laki-laki dengan atlet-atlet sepak bola, atau dengan ini idola-idola. Jadi mereka niru idola-idola. Kalau ini kita tidak bisa menyebut positif atau negatif, tapi
Semoga idola-idola itu ya idola-idola yang positif. Kalau pas idola-idolanya negatif, ya kita harus waspada. Karena itulah yang akan mereka tiru. Jadi, ya karena mereka ini kan sulit kalau diajak refleksi mendalam, wong masih remaja. Kalau diajak berkontemplasi, mendalami hidupnya, mencari hakikat, ya sulit. Yang paling mudah kalau di level usia mereka, ya meniru. Maka tugas kita juga, PR kita semua untuk menyediakan tokoh-tokoh idola yang layak mereka tiru. Kalau lingkungan sekeliling mereka, alternatif-alternatif idola yang tersedia, itu idola-idola yang merusak, idola-idola yang tidak relevan untuk hidup mereka, ya bisa dibayangkan konstitusi diri mereka. Jadi ini sebenarnya sisipan saja tema, karena hari ini banyak kita lihat calon-calon generasi masa depan, anak-anak muda yang harapan kita semua justru membangun dirinya, mengkonstitusi dirinya dengan hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan ideal-ideal yang selama ini kita yakini. Ya semoga ini nanti bisa kita atasi ya, kalau ada problem-problem tentang remaja dan anak muda ini. Kalau yang sudah berumur seperti saya kan ya paling berapa 10-20 tahun lagi sudah selesai sebagai generasi. Tapi anak-anak ini kan masih panjang dan masa depan kita semua. Penting bagi kita untuk membangun identitas diri mereka seideal mungkin yang kita inginkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita agak ke filsafatnya ya teman-teman, tentang identitas ini. Jadi nanti bagaimana sih cara kita membangun identitas, membentuk identitas, itu kalau secara filosofis juga bergantung pada filosofi hidup masing-masing orang. Dalam catatan saya, ketika orang membangun identitas itu berhubungan dengan cara dia memahami hidup. Nah, orang memahami hidup itu secara umum, ini secara umum saja ya, ada 4 gaya. Ada gaya fatalistik, ada gaya humanistik, ada gaya dualistik, ada gaya konstruktivistik. Fatalisme, humanisme, dualisme, dan konstruktivisme. Ini kita mulai belajar filsafatnya ini. Nah, dari perspektif fatalisme, menganggap ya hidup ini sudah sepenuhnya ada mekanismenya. Manusia itu tidak bebas di hadapan mekanisme-mekanisme ini. Termasuk siapa aku, konstitusi diriku, dan lain sebagainya, itu ya sudah ada polanya. Kalau bahasa agama ya sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, bagi orang yang perspektifnya fatalistik ini, ya dia isinya hidupnya adalah pasrah saja. Jadi kalau ada orang yang, Pak, saya mengalir saja lah Pak, saya ikuti aliran hidup ini seperti apa. Nah, gaya seperti ini namanya gaya fatalistik. Ini saya tidak ngomong mana yang lebih benar, mana yang salah, mana yang pas ya. Ini perbedaan persepsi tentang hidup. Ada orang yang persepsinya fatalistik, sehingga dia gayanya cenderung pasrah saja. Kok bisa ya Pak ada orang yang gayanya fatalistik misalnya? Ya mungkin saja wong setiap orang itu sesuai dengan konstruksi sejarahnya masing-masing. Saya kasih contoh ya, misalnya kenapa kok ada orang fatalistik? Dalam ilmu kalam itu ada analisis misalnya tentang kenapa sih ajaran-ajaran, kalau dalam Islam itu ya Jabariyah misalnya. Jabariyah itu kan
bahasa Arabnya dari fatalisme, bahwa orang itu bisanya ya pasrah saja pada Tuhan. Kenapa ajaran ini bisa hidup misalnya di Timur Tengah zaman dulu misalnya. Nah, itu ada analisis begini, karena konstruksi geografisnya Timur Tengah itu, di situ kan banyak padang pasir, banyak. Jadi secara geografis itu manusia itu benar-benar tidak berdaya di hadapan alam. Kalau orang di padang pasir itu kalau kena badai pasir, kalau pas tidak ada air dan lain sebagainya, itu kan situasi yang tidak ramah untuk manusia. Berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu terus-menerus, ya manusia kemudian cenderung pasrah. Ya mau gimana lagi kalau sudah situasinya begitu, geografinya begitu. Nah, ini sehingga ideologi seperti itu, pandangan seperti itu di sana hidup, diterima. Mungkin ini bisa dianalisis juga mengapa geografisnya Jawa itu seperti apa, kehidupan sosialnya masyarakat Jawa seperti apa, sehingga gaya hidupnya kok seperti itu. Nah, kembali pada identitas tadi, berarti ada orang yang memang pasrah saja, tidak pernah merenung dalam, berpikir serius tentang bagaimana aku harus mengkonstitusi diriku, membangun identitasku. Ini gaya fatalistik. Ada persepsi kedua, gaya nomor 2. Ini gaya humanisme. Kalau dalam pandangan humanisme itu kan yang berpandangan bahwa hakikatnya manusia itu baik. Kualitas-kualitas dirinya baik. Secara fitrah manusia itu positif. Hanya orang-orang yang lupa, hanya orang-orang yang tersesat, yang tidak mau berpikir jernih dan lain sebagainya, yang kemudian hidupnya jahat, hidupnya rusak, hidupnya kacau. Manusia itu ya aslinya baik. Nah, orang yang punya pandangan seperti ini, ya cara dia membangun diri, membangun identitas itu dengan cara apa? Mengaktualkan potensi kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi hidup sebagai manusia. Kita sering pakai istilah manusia yang manusia. Karena manusia yang manusia itu pasti baik. Karena hakikat sifatnya manusia itu baik. Ini namanya humanisme. Jadi kalau ada orang, bagaimana sampean membangun diri, membangun identitas diri, ya saya tidak macam-macam, yang penting jadi manusia saja yang baik. Nah, ya memang jadi manusia itu pasti baik dalam perspektifnya humanisme. Ini ciri kedua, jadi pandangan tentang konstruksi identitas. Ada yang ketiga, ada orang yang punya pandangan dualistik. Jadi manusia itu tidak hanya punya unsur kebaikan, tapi dalam dirinya juga ada potensi keburukan. Jadi manusia itu ya tidak baik saja, ada baiknya juga ada buruknya. Jadi fitrahnya manusia itu ya ada ahsanu takwimnya, ada juga asfala safilinnya. Ada fujuroha, ada fujurnya, tapi juga ada watakwaha, ada takwanya. Ada positif, ada negatif. Nah, orang yang berpandangan dualistik seperti ini, ya cara dia memahami hidup, menjalani hidup adalah berjuang memenangkan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Jadi hidup adalah perjuangan. Hidup adalah mengalahkan yang negatif dan memenangkan yang positif. Ini gaya dualisme. Jadi yang dianggap negatif itu disingkirkan, dikalahkan. Bahkan ada sampai mengalahkan sisi diri kita yang negatif. Dalam pikiran tasawuf tertentu, misalnya ada pandangan, misalnya dalam
Manusia itu yang sisi cahaya itu sisi batin dalamnya, sementara sisi fisik lahiriah jasadiah itu sisi kegelapan. Maka yang lahiriah harus disapih, dikalahkan, sementara yang batin harus dimenangkan. Ini sebenarnya cara berpikir dualisme. Jadi membangun identitas diri dengan cara memilih sisi baik diri kita, menyingkirkan sisi buruknya. Nah, ini gaya yang ketiga. Nanti ada gaya yang keempat. Gaya yang keempat ini namanya konstruktivisme. Konstruktivisme ini asumsi dasarnya begini, ya, manusia itu seperti kertas kosong. Teman-teman pernah mendengar istilah ini ya, manusia itu ya terlahir kosong, tergantung nanti dia diisi apa, diwarnai dengan apa, dibentuk menjadi apa. Jadi kalau dalam Islam kan ada masyhur sekali hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah suci, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Dua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Jadi manusia itu kosong, tergantung nanti dia dibentuk seperti apa. Ini namanya konstruktivisme. Identitas itu ya tergantung kitanya mau dibentuk seperti apa. Nah, itu konstruktivis namanya. Jadi cara membangun identitas itu ada gaya fatalistik yang sudahlah pasrah saja, tidak usah direka-reka, jalan saja. Ada yang gaya humanistik, yaitu mari kita hidup sebagai manusia yang manusia, karena karakter kemanusiaan itu baik. Ada yang milih, mari yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik-baik yang kita ambil, dualistik. Ada yang konstruktivis, mari kita bangun diri kita sesuai cita-cita, ideal, keinginan kita. Nah, ini pandangan konstruktivis. Jadi ini perspektif-perspektif teman-teman ketika kita ingin membangun identitas diri. Ada lewat jalur fatalistik, humanistik, dualistik, dan konstruktivistik. Oke, kita lanjutkan. Kelihatannya materinya masih panjang. Nah, sebelum lanjut, ini ada problem yang menarik. Yaitu pertemuan antara playing role atau being ourselves. Playing your role atau being yourself dalam hidup ini. Jadi ketika kita akan bermain identitas, itu biasanya ketemu dua hal. Kita ini kan punya banyak peran, banyak role. Kalau tadi saya bilang kita ini mahasiswa, kita ini kakak, kita ini orang tua, kita ini anak, kita ini mungkin anggota lembaga apa, ketua lembaga apa. Ini kan role-role, peran-peran yang harus kita mainkan di tengah masyarakat. Nah, yang kedua, itu kan bahasa kita role itu berarti yang ditempel dari luar. Definisi identitas yang pertama tadi. Tapi ada juga being yourself. Dorongan dalam diri kita sendiri. Yang kita inginkan, passion kita, kemudian apalagi kecocokan, kenyamanan kita. Ini kan namanya being yourself. Nah, dalam hidup kita, ketika kita menghidupkan identitas-identitas, ini bertemu dua hal ini. Memainkan peran dan menjadi diri kita sendiri. Alhamdulillah, kalau peran yang kita mainkan itu cocok dengan passion kita, keinginan kita, being kita. Kalau ini luar biasa kalau bisa cocok terus. Jadi selalu peran yang saya mainkan itu memang doronganku begitu. Misalnya saya ini mahasiswa, Pak. Kok
saya itu orangnya Pak, suka sekali belajar, suka sekali baca buku, nyaman dengan dunia akademik. Ini peran dengan dorongan jiwanya sesuai. Yang sulit adalah ketika antara playing role dengan being ourselves ini berbeda. Ketika peran yang kita mainkan tidak cocok dengan dorongan diri kita, tapi terpaksa kita lakukan. Jadi saya itu sebenarnya suka bisnis, tapi kok terpaksa jadi PNS, akhirnya harus kerja seperti ini misalnya. Nah ini kan berlawanan antara being dalam diri kita, dorongan diri kita dengan peran yang kita mainkan. Ada kalanya juga misalnya saya malas belajar sebenarnya Pak, saya itu kalau membaca buku tidak betah Pak. Tapi kok saya ini mahasiswa, kalau mahasiswa kan memang tuntutan perannya begitu. Nah ini kan ada clash antara peran dengan hakikat diri. Ini nanti panjang sebenarnya membahas ini. Jadi bagaimana manage ketika sesuatu itu tidak nyambung. Yang pertama, rumusnya sebenarnya jangan lupa bahwa baik peran maupun passion, kecenderungan jiwa kita itu dua-duanya bukan harga mati. Jadi dua-duanya bisa ditawar. Jadi peran kita itu kan bukan harga mati juga. Misalnya kita mahasiswa tapi nggak cocok dengan lo, emangnya opo kita wajib jadi mahasiswa? Itu kan bisa saja teman, sudahlah saya resign saja, saya mundur saja, nggak usah jadi mahasiswa, wong saya nggak nyaman. Keberhasilan hidup kan nggak melulu ditentukan oleh ijazah kemahasiswaan kita. Meskipun saya juga tetap belajar, tapi kan tidak harus jadi mahasiswa. Belajar saya belajar kehidupan misalnya. Loh, itu kan bisa, berarti bukan harga mati. Passion kita juga bukan harga mati. Dorongan jiwa kita itu juga bukan harga mati. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang manja, sentimental, atau idealistik yang tidak bisa ditawar. Jadi karakter kita itu kan kita yang membentuk. Jadi pembiasaan-pembiasaan kita. Jadi tinggal kita lanyahkan, kita biasakan, mungkin dorongan jiwa ini bisa berubah. Aslinya saya itu Pak malas membaca, tapi lama-lama membaca ternyata asik juga. Lama-lama malah saya senang baca kok Pak. Aslinya saya malas ke masjid, tapi sekali dua kali kok nyaman, lama-lama kok nyaman, kalau tidak ke masjid malah tidak enak. Nah, ini berarti apa? Dorongan jiwa itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jadi seandainya clash pun tidak masalah, teman-teman ingin menghidupkan atau memperjuangkan yang mana. Tergantung prinsip-prinsip ideal dalam hidup yang ingin kita jalankan. Yang kedua, pastikan dalam kelas tadi, pertemuan antara peran dengan diri kita itu dua-duanya memang isinya kebenaran. Kalau salah satu keburukan, yang harus ditinggal adalah yang buruk dan yang salah. Entah di posisi mana kebaikan dan kebenaran itu yang harus kita hidupkan. Misalnya dorongan jiwaku yang salah, peranku ini benar baik, tetap harus kita mau mengalahkan dorongan jiwa yang salah tadi. Saya inginnya senang-senang saja kok Pak, tidak mau kawin sih, mau asik-asik saja, itu dorongan jiwaku. Tapi kan sebagai seorang yang beradab, sebagai seorang yang beragama kan saya tidak boleh begitu. Itu kan peran adab di tengah masyarakat, peran agama, role sebagai orang beragama yang harus kita jalankan. Kalau dalam posisi ini kan kelihatan peran kita yang positif, baik, benar, sementara dorongan jiwa kita yang ingin senang-senang saja itu tidak sesuatu yang positif. Berarti apa? Menangkanlah yang positif, yang baik. Kalau dua-duanya sama-sama baik gimana Pak? Dua-duanya sama-sama positif, silahkan saja dipilih. Mana yang diberati, berarti milih mana saja benar. Dan
Ndak masalah, wong dua-duanya bukan harga mati. Jadi ini mungkin ini diskusinya bisa panjang. Silahkan nanti setelah ini teman-teman bikin diskusi-diskusi sendiri tentang bagaimana menyeimbangkan peran-peran yang harus kita mainkan dalam hidup dengan dorongan jiwa kita sendiri. Jadi identitas-identitas relasional kita sebagai orang Indonesia, sebagai seorang Muslim, sebagai orang Jawa, sebagai mahasiswa, sebagai kakak, sebagai warga masyarakat, dan lain sebagainya. Ini kan peran-peran identitas yang harus kita mainkan dengan diri kita sendiri. Dorongan jiwa, passion kita, hasrat cita-cita, ideal kita, dan lain sebagainya. Ini problem umum yang dialami dan dirasakan setiap orang. Matur nuwun, monggo subscribe dulu.